Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini akan ada banyak hal terjadi dalam hidup kita, tapi kita punya Tuhan yang selalu menjaga, Tuhan yang dengan tenang memelihara dan memampukan kita melewati hari ini. Sekalipun mungkin hari ini ada hal-hal di luar dugaan kita, tapi kita percaya bahwa Dialah yang menjaga kita. Kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 438, Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu. Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpamu, bait pertama dan yang kedua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelak berkah, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang menjaga kami, memelihara kami, dan hari ini kami mau tunduk kembali di bawah anugerah Tuhan, di bawah firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memampukan kami untuk berjalan lebih kuat, lebih tangguh melewati hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Tawarikh 25, 2 Tawarikh 25, 2 Tawarikh 25. Kita akan baca bersama-sama 2 Tawarikh 25 ayatnya yang ke-14 sampai 16. 2 Tawarikh 25 ayat 14 sampai 16. 2 Tawarikh 25 ayat 14 sampai 16, dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu nabi sedang bicara, berkatalah Amazia kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Bapak Ibu Saudara, kesombongan. Kesombongan itu adalah sifat yang sangat mudah menghinggapi anak-anak Tuhan. Apalagi kalau kita dalam keadaan yang sedang baik gitu, atau keadaan cukup, atau kita punya kemampuan, keahlian di hal atau di bidang tertentu. Sehingga ketika sebuah prestasi kita capai, pelayanan kita jalani, usaha kita kerjakan, kadang-kadang kita lupa kepada siapa sosok yang telah memberikan dan memampukan kita, yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan Raja Amazia, Raja Yehuda yang
Sebenarnya awal hidupnya dia tuh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia baik sebenarnya awalnya, sama seperti raja-raja sebelumnya. Tetapi rupanya dia melakukan hal baik itu tidak dengan segenap hati. Tuhan tetap memberkati. Setidaknya nih Amazia nurutlah walaupun dia masih belum tulus. Ketika perang dia dimenangkan sama Tuhan. Ketika dia memperluas wilayah dia dibantu sama Tuhan. Sampai suatu ketika Amazia itu sedang mengambil wilayah Bani Seir, dia ikut bawa pulang patung-patungnya. Tuhan gak langsung hukum tuh, dikirim dulu nabinya, tolong ngomong sama si Amazia biar dia gak salah jalan. Tetap aja malah dibentak balik. Sehingga apa yang terjadi akibat ketidaksetiaan ini, arogansi yang dilakukan oleh Raja Amazia, Tuhan menentukan untuk menghukum Amazia. Sudah dikasih peringatan tuh. Amazia dikalahkan oleh Raja Israel Utara, pasukannya kocar kacir. Amazia sendiri ditahan sama Raja Yoas yang ada di Israel Utara. Dan dengan tegas bahwa penulis ini mengatakan bahwa Tuhan sendiri memang yang menyerahkan kepada Yoas, Raja Amazia ini. Nah, ini adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi kita hari ini, bahwa orang percaya itu kita tuh harus sedapat mungkin menghindari sifat sombong dan lupa diri. Ketika Tuhan udah kasih kesempatan, Tuhan sudah kasih peringatan, jangan kita tutup telinga, tutup mata. Kita harus menyadari, oh Tuhan lagi mau negur saya nih. Kalau hidup saya aman-aman aja, saya juga harus hati-hati nih. Terlebih kalau kita sudah mulai tadi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita gak nyembah Baal, mungkin kita gak pindah agama. Tetapi apa yang menjadi berhala bagi kita saat ini adalah ketika kita mengandalkan kekuatan kita. Atau kita terlalu mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan ini gak bisa dipermainkan, gak bisa dibohongin. Dan kalau kita sudah menyepelekan Tuhan, maka kita siap-siap akan ditegur dan diubah sama Tuhan, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan sombong, jangan merasa bisa, sekalipun memang kita bisa. Tapi ingat bahwa itu semua adalah titipan dari Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan selalu bergantung pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar dari Raja Amazia. Kami juga kadang-kadang seperti itu. Kami yang selalu berserah kepada Tuhan, ngandalin Tuhan, tapi ketika keadaan baik, kami sombong, kami jatuh. Tuhan, ampuni kami kalau kami merasa kami bisa. Ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh menyadari betapa kami ini adalah orang-orang yang lemah. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami hari ini, kami yang lemah ini, biarlah Tuhan yang menyertai kami, dan kami mau berpasrah dan berserah kepada apapun rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan dalam nama-Mu. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.